Hasil tes MotoGP Sepang 2024 masih seperti Ducati Cup. Pabrikan lain yang kelihatannya mampu jadi pesaing Ducati, sepertinya Aprilia dan KTM. Pedro Acosta, sang rookie MotoGP 2024, dengan KTM di tim gas-gas, lebih alien dari Marc Marquez. Fabio Quartararo dengan Yamaha, sempat raih kecepatan tertinggi, tapi lap time masih jauh dari Ducati. Luca Marini, mulai nemu kelemahan motor Honda, dibanding Ducati, usai tes pramusim MotoGP 2024. Hasil tes MotoGP Sepang didominasi Ducati, di mana top 3 dikuasai motor-motor Desmosedici GP24. Posisi teratas 1 menit 56,682 detik, milik juara bertahan Pecco Bagnaia. Diikuti oleh rivalnya Jorge Martin dari tim peramak Ducati, yang hanya lebih lambat 0,172 detik, sedangkan Enea Bastianini ada di posisi ketiga dengan jarak hanya 0,233 detik saja, yang merupakan rekan setim Bagnaia. Adapun Ducati Spec 2023 ternyata masih kompetitif juga. Alex Marquez mencatatkan waktu 1 menit 56,938 detik, dan menempati posisi keempat, bahkan Marc Marquez hanya selisih 0,588 detik dari Pecco Bagnaia, dan dia di posisi keenam. Pabrikan lain yang mampu mengimbangi Ducati pada tes ini, terlihat Aprilia dan KTM. Aprilia posisi kelima, lebih lambat 0,409 detik dari Bagnaia, dengan rider terbaiknya Aleix Espargaro, sementara KTM melengkapi 10 besar dengan Brad Binder dan sang rookie Pedro Acosta. Brad Binder mencatat waktu 1 menit 57,307 detik. Sementara tim gas-gas dengan rider Pedro Acosta posisi ke-8 dengan jarak 0,683 dari Pecco. Tahun 2020, pembalap berjuluk El Tiburon ini juara umum Red Bull Rookies Cup, dan langsung naik ke Moto3 pada tahun 2021. Debut El Tiburon di Moto3 Qatar 2021 langsung menjadi pemenang seri dan menjadi juara dunia di akhir musim. Dinilai cocok untuk motor yang besar, di tahun 2022 ia langsung dibawa KTM untuk naik ke Moto2, dan beradaptasi dengan sangat cepat. Sampai akhirnya semakin kompetitif di Moto2 2023 dan mengunci gelar juara dunia kelas Moto2 di akhir musim. 3 tahun di kelas junior, Acosta langsung naik ke MotoGP 2024, langkah ini lebih cepat dibandingkan Marc Marquez, yang butuh waktu 4 tahun di kelas junior. Bahkan performa dan gaya balap Acosta saat tes pramusim MotoGP 2024 Sepang, mencuri perhatian pembalap senior, Alex Espargaro. Saya balapan bersamanya untuk beberapa lap yang cukup lama dan saya membuntutinya untuk memperhatikan KTM dari belakang, kata Alex. Sangat mengejutkan, kalau racing line yang dipakainya, bukanlah racing line seorang rookie, sangat rapat dan kencang, kata Alex, dengan motor yang bagus, tentu saja Pedro Acosta akan benar-benar menjadi pemenang di MotoGP kelak, ucap Alex. Bedanya dengan Marquez, Acosta debut dengan KTM RC16 yang bukan motor juara. Sedang Marquez tahun 2013 saat Honda RC213V adalah motor terkuat dan langsung juara dunia di debut kelas Premier MotoGP. Pembalap rookie atau debutan tahun ini, hanya ada satu nama, yaitu Pedro Acosta. Pembalap muda asal Spanyol ini banyak dibicarakan tentang langkah karirnya yang sangat cepat, sehingga dibanding-bandingkan dengan Marc Marquez. Mereka berdua sama-sama dari Spanyol, dan sama-sama disebut-sebut sebagai pembalap alien, karena bakatnya yang luar biasa. Akankah Pedro Acosta lebih alien dari Marc Marquez? Sementara itu, pabrikan Jepang, yaitu Honda dan Yamaha, belum terlalu meyakinkan di hasil tes MotoGP Sepang ini. Honda terbaik, pada Joan Mir di posisi 9 dengan jarak 0,692 dari Pecco, serta Fabio Quartararo jadi rider terbaik Yamaha, di posisi 11, berselisih 0,846 detik dari Bagnaia.
Quartararo berhasil membukukan top speed pada 2 jam pertama sesi tes MotoGP Sepang 2024. Juara dunia MotoGP 2021 itu berhasil menjadi satu-satunya pembalap yang meraih kecepatan paling tinggi sepanjang 2 jam pertama sesi tes dengan mencapai 335,4 km per jam. Kecepatan tertinggi itu bahkan melampaui milik Martin Ducati yang membukukan top speed 333,3 km per jam. Yamaha bukan tanpa usaha untuk segera kembali ke performa terbaiknya. Fabio Quartararo menjajal mesin baru YZR M1 untuk musim 2024 pada hari pertama sesi tes Sepang. Pebalap berjuluk El Diablo itu mengungkapkan mesin baru Yamaha lebih baik dari tahun lalu, tapi tidak cukup untuk jadi pemenang. Juara dunia MotoGP 2021 ini ingin secepatnya kembali ke posisi teratas, dengan status sebagai tim pabrikan yang mendapat hak istimewa lewat konsesi. Yamaha melakukan pengembangan besar-besaran. Namun, disinilah letak keanehan Yamaha berlanjut, meskipun motor kencang dibuktikan dengan menunjukkan top speed dari Quartararo, catatan waktu putaran para penunggang M1 pabrikan Iwata belum memuaskan. Kecepatan tertinggi milik Yamaha belum bisa berbanding lurus dengan konsistensi kecepatan mereka dalam mengarungi satu putaran, yang harus melintasi tikungan dan trek lurus. Sehingga lap time-nya masih jauh di bawah Ducati. Sementara pembalap Repsol Honda, Joan Mir, mencatatkan waktu 1 menit 57,374 detik dan berada di posisi 10. Dengan jarak 0,692 detik dari Pecco. Adapun Luca Marini, mengaku, mulai menemukan celah kelemahan motor Honda yang paling jomplang dengan Ducati. Usai tes pramusim MotoGP 2024, yang mana dia harus puas di posisi ke-19. Dengan selisih 1,326 detik dari pembalap tercepat, adik Valentino Rossi itu masih harus disibukkan dengan pemikiran dan analisis tentang bagaimana kecepatan motornya. Tes pramusim di MotoGP Qatar 2024 akan digelar mulai 19 sampai 20 Februari 2024. Terima kasih.